Shalom umat Tuhan, selamat malam, selamat bergabung di dalam Cool Online bersama GBI Rayon 17. Puji Tuhan saudara, malam hari ini saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang terus mengalami kebaikan Tuhan. Hari demi hari, minggu demi minggu, Tuhan Yesus terus menyatakan kebaikannya bagi setiap kita, amin. Oleh sebab itu malam hari ini kita mau sama-sama datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur sebab Dia baik untuk selama-lamanya. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu kami boleh ada ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami mau terus membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau yang hadir dalam setiap pertemuan-pertemuan kami ya Tuhan. Engkau menyatakan diri-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat Cool malam hari ini. Kami percaya Engkau lawat dan kami mau terus mengalami hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus yang terlalu baik bagi setiap kita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari terus nyanyikan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Bersama Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
Tuhan kami yang baik. Haleluya. Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat Allah kami, Bapa kami yang begitu baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa pujian penyembahan kami. Ini ungkapan rasa syukur kami kepadamu malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Syarala parala 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 parala. Syarala parala 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 parala. Syarala parala parala parala. Kaulah kami yang setia. Oh, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu.
Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau terus diberkati dengan hadirat-Mu. Malam hari ini kami mau terus diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan kami. Biar firman-Mu yang terus menguatkan kami Tuhan. Membangkitkan iman kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu malam hari ini dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Haleluya. Selamat malam, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, malam hari ini marilah kita pergunakan kesempatan yang indah ini di mana kita bersekutu dalam doa, dalam renungan firman Tuhan, sekalipun lewat online. Kita berdoa lebih dulu. Bapa kami dalam surga, Allah kami yang kekal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur padamu Tuhan, kalau sampai detik ini Engkau tetap memelihara kami demikian rupa, sehingga kami bisa berhimpun bersama-sama untuk menikmati berkat Tuhan yang Kau curahkan kami semuanya pada malam hari ini. Terpuji namamu Tuhan, kiranya Engkau menanamkan firman ini walaupun secara singkat ke dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan dan kami serahkan diri kami untuk menikmati firman ini. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, malam hari ini mari bersama-sama kita renungkan suatu tema yang saya pilih, yaitu mengenai betapa pentingnya ibadah. Betapa pentingnya ibadah pada Allah. Maka dasarnya kita ambil malam hari ini dari kehendak Tuhan. Jadi itu bukan rencana gereja, bukan ketetapan dari pemimpin gereja, aslinya adalah dari kehendak Tuhan. Yang akan saya bacakan dari kitab Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan Israel, ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkan ianya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi ibadah sekalipun nyatanya sampai hari ini masih ada beberapa orang yang kurang mengutamakan, kurang menganggap penting itu ibadah, dan mereka seringkali tidak melaksanakan ibadah itu dengan benar. Sesungguhnya itu kehendak Allah. Dalam firman Tuhan kita ingat dalam Injil Matius bahwa setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan, belum tentu ia masuk surga atau tidak masuk surga. Karena hanya orang yang melakukan kehendak Bapa, itulah yang masuk surga. Dan kehendak Bapa kita tahu, ibadah dengan benar, itu yang dikehendaki Bapa. Itu karenanya umat Israel yang berada di Mesir waktu itu tertekan, ya fisiknya, ya batinnya, pikirannya, karena diserap tenaganya oleh orang-orang Mesir, oleh Fir'aun. Mereka tidak bisa beribadah dengan baik, apalagi ibadah untuk merenungkan firman Tuhan. Beribadah singkat secara pribadi pun sulit mengambil waktu, saking tekanan pekerjaan yang diperlukan, digunakan oleh pembangunan di Mesir. Maka dari itu dalam keadaan yang seperti ini Tuhan tidak tega. Karena Tuhan menciptakan manusia ini harus beribadah kepadanya. Maka dari itu orang-orang Israel yang berada di Mesir, nenek moyang Israel, Allah berkeinginan untuk keluar dari Mesir untuk beribadah. Maka Musa dan Harun waktu itu diperintah, disuruh oleh Allah untuk menemui Fir'aun. Mengatakan apa yang disampaikan oleh Allah kepada Musa dan Harun. Izinkanlah bangsa Israel, anak sulung Allah, keluar dari Mesir agar dapat beribadah. Nah, dengan singkat kita tahu bahwa ibadah itu betapa pentingnya. Terbukti Allah sendiri menghendakinya. Namun Bapak Ibu saudara sekalian, ada hambatan-hambatan. Sekalipun kita tahu bahwa ibadah itu penting dan kita berniat untuk melakukannya dengan benar, ada rintangannya. Maka dari itu sampai hari ini
sekalipun ibadah itu penting dan banyak anak Tuhan yang sudah tahu apa kegunaan ibadah itu, ada banyak yang tidak mengikutinya. Banyak yang tidak mampu melaksanakannya dengan baik. Karena apa? Dunia memberikan tawaran-tawaran sehingga banyak anak Tuhan yang melenceng dari kehendak Tuhan. Sebagai contoh, kita lihat di dalam kitab Keluaran, Fir'aun begitu melarang bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena apa? Kalau keluar dari Mesir, alangkah ruginya Mesir. Fir'aun alangkah ruginya. Karena apa? Begitu mereka berada di Mesir, tenaganya, kekuatan fisiknya diserap, ditekan untuk keperluan Mesir. Jadi kalau bangsa Israel keluar dari Mesir, alangkah ruginya. Maka dari itu Fir'aun bersitegang, berkeras hati mempertahankan mereka untuk jangan sampai keluar dari Mesir. Maka dari itu Musa dengan Harun diperintahkan Allah untuk menghadap Fir'aun, mengatakan seperti yang dipesankan Allah kepada Fir'aun, yang isinya, izinkanlah anak-anak Tuhan, izinkanlah bangsa Israel keluar dari Mesir. Ini tertulis di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-8. Saya akan bacakan Keluaran pasal 8 ayatnya yang ke-25, yang berbunyi seperti ini. Lalu Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Yang pertama ini, sesudah tulah terjadi dari Allah akibat pembangkangan Fir'aun, Allah marah memberikan tulah pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Nah, pada tulah yang ini, yaitu lalat pikat, Fir'aun merasa tidak tahan. Kenapa terjadi seperti ini? Lalat memenuhi negeri Mesir tanpa ada henti-hentinya, tiap hari, tiap saat, siang dan malam penuh dengan lalat pikat dan besar-besar yang berbau busuk. Sehingga akhirnya Fir'aun merasa tidak tahan mengalami lalat yang seperti itu. Selain jijik dan lain-lain sebab, sehingga tidak tahan. Akibatnya Fir'aun punya taktik, pura-pura melepaskan bangsa Israel. Maka Musa dan Harun dipanggil, lalu mengatakan, bolehlah bangsa Israel keluar dari Mesir dengan catatan di negeri ini saja. Mau beribadah, mau mempersembahkan korban untuk Allahmu, boleh, tapi di negeri ini saja. Artinya, Fir'aun pura-pura mengizinkan bangsa Israel keluar, tapi untuk beribadah tetap di negeri Mesir. Yang artinya, boleh beribadah tapi jangan keluar dari Mesir. Yang maksudnya secara rohani kita tangkap, boleh beribadah tapi jangan keluar dari adat istiadat Mesir. Atau boleh beribadah tapi harus masih ikut-ikutan adat istiadat. Banyak adat istiadat yang kita geluti, kita terapkan, kita alami. Setiap suku ada adat istiadatnya juga. Suku manapun itu masih tetap kita lakukan. Seperti kami orang-orang Jawa misalnya, walaupun percaya Tuhan, kalau mempunyai adat yang mengikat, kadang-kadang pakai sajian ini, sajian itu, berkenduri. Kalau bulan Ramadan masih pergi ke kubur untuk berziarah ke kubur sambil meminta berkah dari arwah orang-orang yang mati, itu sering masih dilakukan. Atau cara-cara hidup dunia masih dilakukan. Padahal sebenarnya begitu kita ibadah, menurut surat Rom 12 ayat 2, kita tidak boleh seperti orang-orang dunia. Kita harus beda. Jangan ikut-ikutan orang dunia. Cara bergaul, cara apapun yang kita lakukan dalam kehidupan, tidak boleh seperti orang-orang dunia, meniru orang-orang dunia. Kita harus mempunyai karakter tersendiri, watak tersendiri, tidak seperti orang-orang dunia. Itu yang dimaksud. Tapi seringkali anak-anak Tuhan sudah beribadah, ikut ke gereja, tapi dalam kehidupan sehari-harinya masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itulah yang dimaksud Fir'aun, boleh beribadah hanya di Mesir saja, tidak boleh keluar dari Mesir. Lalu yang kedua, dalam ayat 28 berbunyi seperti ini. Lalu kata Fir'aun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya
janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk kami. Yang kedua, Firaun sepertinya memperbolehkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Hanya saja dipesan, jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh dari Mesir. Ayat ini membuktikan bahwa boleh pergi, tapi jangan terlalu jauh. Yang mempunyai maksud, jangan ikut-ikutan pelayanan segala di gereja. Boleh menjadi orang Kristen istilahnya, boleh beribadah, tapi jangan terlalu nemen-nemen lah ikut Tuhan. Ikut melayani segala, ikut besuk segala, persekutuan doa segala. Tidak usah seperti itu, tidak terlalu jauh-jauh lah. Tidak terlalu begitu ikut-ikutan kegiatan sepenuhnya di gereja. Sehingga akhirnya pada saat ini masih ada beberapa orang anak-anak Tuhan yang beribadahnya itu belum seperti yang dikehendaki Tuhan. Karena masih terbujuk oleh ayat ini. Tidak terlalu jauh. Mirip-mirip orang dunia. Kristen sih Kristen. Waktu minggu di gereja jelas Kristen. Tapi begitu keluar, cara bergaul, cara melakukan apapun tidak seperti yang dikehendaki Tuhan. Masih mirip-mirip orang dunia. Jadi hal ini tidak pas juga dengan Roma 12 ayat yang kedua tadi. Lalu yang ketiga, pasal yang ke-10 ayat yang ke-24, seperti ini bunyinya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing, dombamu, dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beribadah kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga ini sepertinya sepintas Firaun mengizinkan mereka keluar untuk beribadah. Maka Firaun mengatakan kepada Musa dan Harun, boleh keluar, bangsa Israel boleh keluar untuk beribadah. Hanya saja jangan sampai membawa apa yang harusnya dibawa menurut kehendakmu. Saya ulang ayat ini. Lalu Firaun memanggil Musa dan berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Anak-anak boleh turut, tadi dilarang. Anak-anak boleh turut ikut serta untuk beribadah. Tapi lembu, sapi, kambing domba jangan. Itu berarti boleh beribadah, tapi pertama, jangan sampai engkau mengharapkan kekayaan berkat dari Tuhan. Jangan. Yang kedua, jangan sampai begitu beribadah masih membawa ini itu untuk persembahan ini, persembahan itu. Tidak usah. Orang-orangnya aja lah beribadah. Tidak usah bawa persembahan dan lain-lain. Akibatnya sampai sekarang pun ada banyak anak-anak Tuhan yang walaupun diberkati Tuhan secara fisik masih ogah-ogahan untuk memberikan persembahan. Kalau tidak mau memberikan persembahan itu kan termasuk tidak melakukan kehendak Bapa seperti Matius pasal 7 ayat 21 tadi. Orang yang menyebut Tuhan, Tuhan itu masuk surga belum, kecuali yang melakukan kehendak Bapa. Nah, yang demikian ini banyak kali dilakukannya. Padahal itu dosa. Maka dari itu sampai hari ini kalau masih ada yang begitu, hendaklah menengok diri, introspeksi apakah sudah cocok dengan kehendak Tuhan dalam rangkaian ibadah itu. Kalau belum, harap dirubah. Lalu yang terakhir, pasal 10 ayat 11, bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kehendaki. Boleh beribadah, melakukan ibadahmu kepada Allah, tapi laki-laki saja. Jangan sampai perempuan-perempuan ikut. Ini memberikan suatu tujuan bahwa beribadah tidak usah seluruh keluarga. Ya diwakili saja lah. Istri-istri nggak usah, ya mungkin anak-anak nggak usah, ya diwakili saja. Nggak usah semuanya. Ini mempunyai arti merusak kerukunan keluarga. Bukankah seharusnya tiap keluarga itu rukun, seiman, menyembah Tuhan, bahkan membangun mezbah Allah di rumah masing-masing, bersekutu dalam doa, saat teduh, merenungkan firman Tuhan dan lain-lain. Ini kehendak Firaun tidak. Boleh keluar beribadah, tapi laki-laki saja. Yang lain tidak usah. Ini berarti boleh beribadah,
boleh menjadi umat Kristen, tapi ya sebagian saja, jangan semuanya. Ini menandakan bahwa iblis menghendaki kerukunan kita hancur. Kerukunan kita hancur dan kurang kompak untuk datang pada Tuhan. Padahal tiap-tiap orang harus bertanggung jawab dirinya sendiri di hadapan Allah. Dalam penghakiman nanti tidak bisa diwakili. Misalnya bapak tidak ke gereja, anak tidak ke gereja, hanya istri yang setia ke gereja. Nanti apakah mungkin istri ini mengatakan, Tuhan, suamiku tidak ikut, aku yang mewakili. Kan berita firman yang saya dengar di gereja, saya sampaikan ke suamiku kan. Sama saja kan. Anak-anak pun tidak ikut ke gereja. Berita firman Tuhan yang saya terima, yang merupakan berkat, nanti saya sebarkan, saya tanamkan ke anak-anak saya. Sama kan. Jadi untuk ini kita ingat dalam firman Tuhan bahwa tiap-tiap orang harus mempertanggungjawabkan dirinya sendiri di hadapan Allah. Maka tidak bisa diwakili seperti itu. Kecuali misalnya ya rapat KUD, rapat-rapat itu bisa diwakili. Tapi untuk menghadap Tuhan, tiap-tiap orang harus bertanggung jawab dirinya sendiri. Oleh karena itu, dengan renungan singkat pada sore hari ini atau malam hari ini mengenai betapa pentingnya yang namanya ibadah, mari kita ucapkan. Mumpung kita masih ada kesempatan tarik nafas atau hidup, kita pergunakan sebaik-baiknya untuk menghadap Tuhan nanti. Karena itu kesempatannya ada ini jangan kita sia-siakan, tetapi marilah kita semua pergunakan dengan baik, dengan setia beribadah, supaya dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan dan kita tetap menjadi anak Tuhan yang baik. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, maka selanjutnya untuk meneliti yang demikian ini, oleh karena kita ini masih banyak kelemahan, banyak kekurangan, sehingga sekalipun kita mengerti seperti apa kehendak Tuhan, khususnya dalam hal pentingnya ibadah itu, kita paham dan kita melakukannya, ya ternyata masih banyak kelemahannya, banyak kekurangannya dari kita sekalian. Maklumlah bahwa kita ini orang-orang yang masih banyak kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu alangkah baiknya tiap-tiap saat, paling tidak tiap pagi sebelum kita melakukan apapun, kita menyerahkan diri pada Tuhan. Mohon diteliti seperti yang tertulis dalam Mazmur 139 ayat 23-24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku ke jalan yang kekal. Tiap pagi sebelum melakukan apa-apa, kita serahkan diri pada Tuhan. Sebab siapa tahu kita sendiri melihat diri kita sendiri, mawas diri tidak jelas. Tapi Tuhan kan lebih tahu. Perkara-perkara yang kecil pun dalam kita, Tuhan lebih tahu. Bahkan selai rambut kita pun tidak akan rontok sebelum diizinkan Tuhan. Jumlah rambut kita pun Tuhan tahu. Berarti perkara yang kecil sekalipun dalam kita, Tuhan tahu. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita serahkan diri dalam tangan Tuhan agar Tuhan selalu meneliti kita. Agar kita kalau melenceng ke kiri, dikembalikan ke kanan. Kita melenceng ke kanan, dikembalikan ke kiri. Agar kita pas seperti yang Tuhan kehendaki. Sehingga akhirnya dikala kita menghadap Tuhan untuk mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing, kita hidup ternyata selaras dengan Tuhan. Itulah kerinduan kita sekalian. Maka dari itu Bapak Ibu, tentang lama dan tidak lamanya kita sudah mengikut Tuhan bukan menjadi ukuran kedewasaan rohani kita, bukan menjadi ukuran wujud normal dari kesetiaan kita. Maka dari itu seperti saya sendiri singkat kesaksian, mulai tahun 67 melayani pekerjaan Tuhan, berkhotbah. Sampai sekarang sudah 55 tahun. Tapi rasanya masih kepingin terus menjadi seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Maka pernah saya berhubungan dengan gereja di sini bahwa kami ingin bergandeng tangan. Kami ingin bekerja sama. GBI Pulung Kencana bekerja sama dengan GBI Malhati dengan tujuan kami sebagai pendiri perintis GBI Pulung Kencana sejak tahun itu kami tidak suka, tidak ingin menjadi gereja yang asal jadi.
Tapi kami kepingin menjadi gereja, menjadi umat Tuhan yang seperti kehendak Tuhan. Hidup dalam kehendak Tuhan, bukan gereja yang asal jadi. Itu karenanya sebelum kami berhubungan dengan GBI Malahayati, kami dahului berapa lama yang lalu dengan GBI, waktu itu masih gereja Betani di Jalan Manyar Sindaru, Surabaya. Bapak pendeta di sana saya hubungi. Akhirnya begitu terlalu jauh tidak bisa berlangsung, saya menggabung ke sini. Itu dengan satu tujuan, kepingin jemaat yang saya layani itu bukan menjadi gereja yang saya jadi, tapi menjadi gereja yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang kami rencanakan. Maka sampai hari ini kami bersyukur kalau Tuhan tetap masih memberikan kesempatan pada kami untuk selalu bekerja sama dengan GBI di sini. Kiranya Tuhan memberkati, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Allah kami yang kami puja, kami puji, kami panggil dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan dengan kesempatan yang begini indah, di mana Engkau kembali mengingatkan pada kami betapa pentingnya beribadah. Karena itu yang Kau kehendaki Tuhan. Sebab ibadah di dalamnya mengandung janji untuk hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. Untuk hidup di dunia maupun hidup di kekal nanti. Karena itu Tuhan. Dalam hal ini kami bersyukur atas firman Tuhan yang hamba telah sampaikan. Walaupun masih banyak kelemahan dan kekurangannya. Tetapi intinya Tuhan kami rindu agar seluruh jemaat, seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada mampu membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, diwujudkan dengan salah satunya ibadahnya setia. Sebab dengan ibadah setia kami dapat bertemu satu dengan yang lain dan langsung menikmati berkat daripada Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu Tuhan, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Menurut saya sebetulnya bukan memberikan, karena yang kita berikan itu punya Tuhan. Bukankah Tuhan yang memiliki semua yang ada dalam alam semesta ini? Nah, jadi dalam mempersembahkan ini kalau hati saya sendiri secara pribadi lebih cocok mempersembahkan, bukan memberi. Dia yang punya, masa kita beri. Nah, dengan cara yang pertama, saudara dapat men-scan barcode atau mentransfer nomor-nomor rekening yang tertera di layar saudara. Yang kedua, saudara bisa memasukkan persembahan ke dalam amplop dan dapat memasukkannya ke dalam kotak yang disediakan di GBI Malahayati. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Selanjutnya mari kita sekalian angkat tangan, kita akan terima berkat dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Juru Selamat kami yang selalu mempedulikan kami dalam segala perkara. Sehingga kalau kami susah Engkau yang menghibur, kalau kami sakit Engkau yang menyembuhkan, kalau kami lupa Engkau selalu mengingatkan kami, dan Engkau pula Tuhan yang memberkati segala kehidupan kami. Dalam sandang pangan kami, kebutuhan kami sehari-hari, selalu Engkau berkati. Apapun yang menjadi kebutuhan kami, selalu Engkau siapkan ada. Kami hanya bisa bersyukur Tuhan, kami tak mampu membalas apa-apa. Dan sekarang ini Tuhan, tiba waktunya akan kami tutup acara ini, kiranya Tuhan curahkan berkat untuk kami semuanya. Sidang jemaat semuanya yang ikut dalam online ini, turunlah bagi sidang jemaat berkat, anugerah dan rahmat daripada Allah Bapa. Sehingga diberkatilah usahamu mencari nafkah, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keamananmu, sehingga damai sejahtera selalu menyertai sidang jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.